Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 10 MAN 1 Jombang yang selalu Ustadz cintai. Sebelum mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa agar apa nanti yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kita bagi kehidupan kita hari ini, esok, dan nanti. Berdoa seraya dengan membaca surat Al-Fatihah, semoga kita nanti dijadikan anak yang selalu solih dan solihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pertemuan yang pertama ini, perkenalkan nama Ustadz yaitu S. Ahmad Muadib. Ustadz sendiri nanti akan mengajar matematika wajib kelas 10 MAN 1 Jombang. Untuk kelas 10 ini, pertemuan yang pertama yaitu tentang konsep nilai mutlak. Adapun pada kelas 10 ini, pada bab yang pertama ini, nanti kita akan menguasai pengetahuan tentang menginterpretasi persamaan dan persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan persamaan aljabar lainnya. Itu nanti kita akan belajar tentang ini, dan keterampilan kita nanti untuk KD 4.1 yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang konsep nilai mutlak ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari nilai mutlak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat nilai mutlak. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Jadi, anak-anak harus ingat tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian, menyebutkan sifat-sifat, dan menyelesaikan soal. Dan materi yang bab 1 ini ada, nanti kita akan belajar tentang persamaan dan persamaan. Nah, ini bagian dari bab 1. Langsung ke pengertian nilai mutlak. Yang pertama, konsep nilai mutlak. Nah, ini di buku anak-anak sudah ada, tinggal membaca saja nanti. Pada suatu hari ini contoh ya nih, dan seterusnya sampai. Nah, perjalanan misalnya dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan. Pergerakan ke arah searah sumbu X negatif, searah sumbu X positif, seperti ini ya, dan seterusnya. Nah, ini jika dia bergerak ke kiri maka nilainya akan negatif, dan jika dia bergerak ke kanan maka nilainya akan positif, seperti ini. Dari ini yang 50 kan positif. Kenapa? Karena dia bergerak ke arah kanan. Kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Itu sifat dari garis bilangan. Jarak tempuh mirsani yaitu 80 meter ditambah 50 meter ditambah 60 meter sama dengan 190 meter. Ini di bukunya anak sudah ada. Langsung saja ya, secara definisi, secara umum dapat dikatakan bahwa untuk setiap bilangan real X, bilangan real, semua bilangan, jika X positif atau 0, maka nilai mutlak itu adalah X itu sendiri. Tetapi jika X negatif, maka nilai mutlaknya adalah lawan dari X itu. Contoh begini. Harga nilai mutlak suatu bilangan X itu dia akan berlaku positif jika dia lebih dari 0, dan akan menjadi negatif jika dia kurang dari 0. Contoh begini. Harga mutlak 9, maka nilainya pasti sama dengan 9. Harga mutlak min 15, maka akan menjadi min dalam kurung min 15. Ingat definisi. Kalau dia positif, X lebih dari 0 itu positif, artinya X kurang dari 0 itu negatif. Maka akan menjadi, kalau positif tetap positif, kalau negatif akan menjadi di luar kurung ini kan negatif semula, maka di luarnya diberi negatif. Jadi min akan menjadi plus. Kesimpulannya, harga mutlak itu semua bilangan akan menjadi positif kalau dia sendiri. Contoh begini ya, contoh di min 15 maka akan menjadi 15. Kalau positif ya otomatis positif. Contoh yang kedua, bila X kurang dari 0 berarti nanti akan negatif hasilnya. Contoh begini, X kan kurang dari 0 berarti kan negatif min. Nah, ini min, X menjadi min. Kenapa? Karena dia kurang dari 0. Ini juga sama menjadi min.
setelah dikalikan maka min X min 2X plus 4X. Min 4 kali min X sama dengan plus 4X, maka hasilnya X. Ya, perlu diingat, jadi kalau kurang dari 0 maka dia akan menjadi negatif. Negatif menjadi negatif seperti ini. Ini kan kurang dari 0, maka X menjadi min dalam kurung X min 2. Ini juga sama. Kenapa? Karena X-nya kurang dari 0 tadi. Maka menjadi min X min 1. Nah, jadi minnya double nanti ya. Sehingga hasilnya ini di buku sudah ada. Terus contoh yang ketiga, nyatakan harga mutlak 2X min 6 plus X min 1 untuk, nah ini soal ini itu juga sama langkahnya. Ini saya jelaskan lewat ini. Nah ini contoh ketiga kita jelaskan. Ingat definisi, X itu akan bernilai positif jika dia lebih dari 0 dan akan bernilai negatif jika dia kurang dari 0. Maka yang pertama dulu kan ini 2X min 6, dia akan bernilai positif jika lebih dari 0, maka 2X min 6 lebih dari 0, maka 2X lebih dari 6. 6 nya ini dari sini, min 6 pindah ke kanan jadi positif. Jadi X lebih dari 6 dibagi 2, 2 ini dari ini pasangannya X tadi, 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka X lebih dari 3. Ini untuk yang syarat yang definisi lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 gimana? Berarti ya sama, 2X min 6 kurang dari 0, maka 2X kurang dari 6, X kurang dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah ini ada ketemu X lebih dari 3, X kurang dari 3. Yang satunya tadi kan X min 1, berarti X min 1 lebih dari 0, maka X negatif pindah ke kanan jadi positif. Yang satunya X min 1 kurang dari 0, maka X kurang dari 1. Karena terdapat syarat 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, maka bentuk ini itu bisa diubah menjadi 1 kurang dari X dan X lebih kurang dari 3. Jadi dipisah, 1 kurang dari X dan X kurang dari 3. Kalau digabung ini kalau digabung menjadi seperti ini. Kalau dipisah ya ini sendiri seperti ini ya. Terus ini kan 1 kurang dari X. Kalau X-nya kan di kanan. Kalau diubah di kiri maka berarti dibalik. X lebih dari 1. Nah ini ya. 1 kurang dari X, maka X-nya kan di kanan, dibalik di kiri menjadi X lebih dari sama dengan 1. Sehingga kita lihat ini syaratnya kan ini X kurang dari 3 dan X lebih dari 1. Maka yang berlaku nanti kan ini. Nah ini X kurang dari 3, yang satunya X lebih dari 1. Maka yang 2X min 6 harga nanti, nah sehingga 2X min 6 itu akan negatif. Kenapa negatif? Karena dia mengikuti syarat kurang dari 0 tadi. Sehingga ini ada tanda min. Terus yang X min 1 ini akan positif. Kenapa? Karena dia ikut ini. Nah ini X lebih dari sama dengan 1, ini dia lebih dari 0. Berarti ini positif, tidak ada tanda minnya. Yang ini negatif karena ada tanda minnya, berasal dari sini tadi, kurang dari 0. Sehingga min 2x min kali 2x min 2x min kali min plus berarti plus 6. Sehingga dijumlahkan hasilnya ini. Yang harus kalian ingat definisinya, jika x-nya lebih dari 0 berarti dia positif, kalau kurang dari 0 berarti dia negatif. Itu penjelasan dari soal ini. Sehingga jadi jawabannya untuk ini sama dengan min X plus 5, itu diperoleh dari sini tadi. Lanjut, adapun sifat-sifat nilai mutlak, yaitu yang pertama min X sama min harga mutlak X sama dengan harga mutlak X. Jadi harga mutlak itu menyebabkan yang semula negatif jadi positif. Yang kedua, harga mutlak X sama dengan akar dari kuadrat X. Sama aja ya, jadi harga mutlak X itu akan sama dengan akar dari kuadrat. Yang ketiga, harga mutlak kuadrat sama dengan min harga mutlak kuadrat sama dengan X kuadrat. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat, untuk sembarang sama dengan X min Y sama dengan Y min X, dibolak-balik sama. Atau X kali Y sama dengan
harga mutlak X kali harga mutlak Y. Yang ketiga, harga mutlak X per Y sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y, di mana Y tidak sama dengan 0. Nah, contohnya ini di buku sudah ada contoh A sama dengan 4, B1 tentukan. Ini 4 kali 1 4, 4 kali 1 4, dan seterusnya. Sehingga harga mutlak itu akan menyebabkan dia selalu bernilai positif. Diingat ya. Nah, ini tadi itu yang dapat Ustadz sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di buku, lalu dikirim via WA atau Japri bisa. Tugas di rumah nanti bagian A sampai bagian A nomor 1 sampai 10, bagian B nomor 1 sampai 5, dan nanti dikerjakan sebisanya. Semakin banyak bisa, semakin bagus. Tugasnya nanti Ustadz tunggu di pertemuan yang akan datang. Itu aja yang bisa Ustadz sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sambil membaca suratul Fatihah, marilah kita berdoa sebagai penutup pelajaran hari ini. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Nasta'in ihdina amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.